Pelaksanaan kegiatan masa reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sopyan Puhi yang berlangsung di Dusun 1 Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dipadati masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Masa reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 3 Kabupaten Gorontalo akan menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan dan direalisasikannya melalui APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Di depan masyarakat Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Sopyan Puhi menjelaskan bahwa usulan atau aspirasi yang telah ditampung sebelumnya telah disampaikan melalui rapat koordinasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi Gorontalo, dan hasilnya akan dirumuskan bersama oleh DPRD bersama pemerintah provinsi Gorontalo. Program usulan inilah yang nantinya akan diperjuangkan dan menjadi aspirasi skala prioritas, terutama peningkatan ekonomi pasca adanya pandemi COVID-19 dan kenaikan bahan bakar minyak. Sejumlah aspirasi terkemuka dalam tatap muka kali ini, salah satunya penanganan proyek reklamasi Danau Limboto yang hingga kini belum selesai pelaksanaannya. Peningkatan mutu pendidikan melalui bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu maupun mahasiswa berprestasi. Pembuatan drainase saluran air, peningkatan jalan lingkar desa, bantuan perahu, hingga pendataan masyarakat penerima bantuan yang tidak termasuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, yang merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Di Desa Tilote, dan alhamdulillah ada beberapa hal yang disampaikan baik oleh kepala desa kemudian juga oleh masyarakat. Yang pertama adalah percepatan reklamasi Danau Limboto. Ini membawa dampak terhadap para nelayan yang menggantungkan pencahariannya di Danau Limboto. Ini juga kami aspirasikan akan teruskan agar supaya percepatan pembangunan ini bisa cepat dilaksanakan sehingga nelayan bisa normalisasi kembali untuk melakukan dalam pencahariannya. Kemudian yang kedua ada program-program yang diusulkan lewat rakor-rakor di seluruh tingkatan, dan itu ada yang merupakan kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi dan desa. Kemudian yang paling penting adalah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah provinsi lewat penyaluran bantuan dengan berbasis data DTKS. Ini butuh kita kaji kembali karena menurut kepala desa bahwa ada orang miskin yang di luar DTKS yang tidak bisa mengakses program. Ini kita akan cari jalan keluar. Yang ada baru ada dua, program dampak ekonomi corona dan program dampak ekonomi kenaikan bahan bakar. Nah, usulan kepala desa bahwa ada dibuka program yang lain bukan cuma dua itu. Misalnya penguatan ekonomi untuk bantuan toolbox misalnya, atau bantuan ekonomi kerakyatan misalnya, tanpa berbasis DTKS. Ini juga usulan yang bagus untuk dapat disampaikan karena dengan alasan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah beasiswa, itu juga sudah kami sampaikan dapat terkoordinasi karena juga keterbatasan daripada kuota beasiswa di provinsi. Oke? Soal pungutan liar yang di pungutan. Nah, itu kasus, nanti kita studi lagi karena itu ada kasus. Entah itu itu kan langsung kasus, nanti kami sampaikan mereka untuk memberikan data-data yang akurat untuk kami bisa tidak lagi lewat pemikiran. Mungkin kepala desa bisa diwawancara. Menonton harus terdaftar di DTKS karena ada yang memang layak menerima tapi tidak terdaftar. Pada intinya kami dari pemerintah desa selalu mengupdate data per 6 bulan. Secara logika, bagaimana kami akan meneruskan bantuan ini ketika orang yang benar-benar membutuhkan tapi tidak terdaftar di DTKS. Mungkin harapan kami kepada wakil-wakil rakyat yang ada, carikan solusi supaya yang memang layak walaupun tidak terdaftar bisa menerima. Mungkin itu dah harapan kami dari pemerintah desa. Terima kasih. Tentang masalah Danau Limboto itu, kembali kami tegaskan lagi, kami hanya sekedar sebagian masyarakat yang sangat mengapresiasi apa yang menjadi program pemerintah pusat tentang reklamasi Danau Limboto yang
sudah menggelontorkan ratusan miliar untuk kesejahteraan masyarakat sini. Tetapi sayang ada oknum yang mengklaim, ada sebagian oknum yang mengklaim setelah begitu jadi Pak, hanya bersekitar 5 bulan atau 6 bulan sudah ditata bagus tanggul kiri kanan ini setelah keluar dari danau. Ini wilayah dari luar danau Pak. Karena satu-satunya pengeluaran Tapodu, Sungai Tapodu ini tempat airnya keluar. Ini hanya bertahan sekitar 6 bulan Pak. Maksudnya di sini oknum dari mana Pak? Ya, Oknum dari mana? oknum masyarakat yang dari Kota Madya Gorontalo. Oh, Dia mengklaim bahwa itu adalah kepunyaan mereka dan mereka bayar pajak setelah ditegur oleh masyarakat. Mereka alasannya bayar pajak. Yang ingin kami bertanyakan, pajak apa yang dibayarkan? Karena kami yang setahu kami pajak ini hanya beberapa ini kayak pajak bangunan, pajak rumah, pajak kendaraan. Tetapi pajak yang danau ini apa pajaknya? Ini karena diklaim oleh mereka. Tetapi dengan alasan-alasan itu kami tidak puas, tetap kami melakukan nelayan ini mencari pencarian dengan tayango itu, kelas tradisional. Itu di sweeping Pak, dilarang, dan bahkan kalau ada yang memaksa, kalau dapat ikan mereka yang diambil paksa. Dan itu kami berharap. tapi selama ini sudah ada penanganan belum Pak? Kami sudah berulang kali Pak, ada reses di Tabumelah kami pernah sampaikan ini, cuma berakhir dikunjungi Pak. Mungkin bukan di reses, mungkin di pihak ya, mungkin di kepolisian atau pemerintah daerah. Oh, sudah puluhan tahun Pak ini masalah ini. Oh, sudah betul. Awalnya Tapodu itu yang Ya. tempat penampung kepiting itu di daerah Tualang sana. Begitu dia bergeser ke pintu air sini, dekat pintu air. Terakhir setelah tanggul kiri kanan ini jadi sudah indah, dibikin lagi pas di depan pintu air itu. Jadi menurut kami menghambat arus yang keluar, sehingga sedimen-sedimen yang terbawa oleh arus ini akan mengendap di sini lagi. Jadi percuma lagi uang pemerintah ini dengan ratusan miliar hancur begitu saja lagi. Karena satu-satunya pengeluaran air yang dari 23 mata sungai yang masuk ke danau, hanya satu ini tempat keluarnya. Kalau dibanding sebegini, ini sedimen-sedimen akan menumpuk lagi di sini dan percuma lagi ratusan miliar sekian uang pemerintah. Kami hanya sekedar itu, karena kami prihatin dengan uang pemerintah. Kami berharap kalau ada pihak-pihak yang ingin ke sini, kami tidak berharap lagi polisi Pak, karena ada oknum polisi yang membuat itu. Kami maunya tentara atau yang dari satuan mana yang bisa memperhatikan. Oke. Nah, itu harapan kami itu dikeluarkan Pak. Dikeluarkan karena itu memagar Pak, dipagar setanggul selebar aliran sungai itu dipagar dengan bambu Pak, dipagar. Dan itu ditaruh perangkap di tengah. Jadi hanya itu. Masyarakat Desa Tilote, Kecamatan Tilango yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan mengharapkan agar sejumlah aspirasinya yang telah disampaikan ini betul-betul bisa diperjuangkan, terutama masalah penanganan adanya proyek reklamasi Danau Limboto yang selama ini dianggap mengganggu dan menghambat mata pencaharian dan pendapatan masyarakat Tilote. Tim Liputan melaporkan.